Halo guys, welcome back to Bang Sam YouTube channel. Hari ini kita akan membahas prediksi IHSG, di mana tim Huang Saham sebelumnya sudah berhasil memprediksi bahwa IHSG akan jatuh dengan menggunakan indikator MACD Divergence. Nah, dalam video ini kita ada dua part. Yang pertama kita akan membahas apa itu MACD Divergence, dan yang kedua adalah prediksi IHSG ke depan arahnya kemana. Jadi, MACD Divergence itu apa sih? Nah, MACD sendiri namanya adalah Moving Average Convergence Divergence, di mana MACD memang berfungsi sebagai indikator untuk menilai perubahan arah tren. Tetapi, jika kita lebih fokuskan pada divergence, divergence adalah tanda awal bahwa adanya perubahan tren dan pasar mulai kehilangan kekuatan. Nah, MACD Divergence ini nanti kita akan langsung praktekkan dan tunjukkan di mana posisi IHSG mengalami MACD Divergence. Selain itu, kita juga akan membahas 3 opsi yang akan terjadi pada IHSG. Jadi kita langsung aja masuk di chart. Nah, jadi teman-teman sekarang udah bisa lihat tampilan chart dari saham IHSG. Dan saat video ini dibuat, posisi saat ini lagi market sesi 1. Jadi, yang pertama kali akan kita bahas adalah MACD Divergence, di mana tim sudah memprediksi adanya perubahan tren dengan signal bearish dari MACD Divergence. Oleh karena itu, kita perlu pakai yang namanya MACD, dan teman-teman bisa lihat di sini ada salah satu tampilan bahwa mulai tanggal 12 Januari, tim sudah mulai memprediksi bahwa kita sudah harus berhati-hati karena ada potensi akan terjadi MACD Divergence. Nah, bagaimana sih memprediksi MACD Divergence? MACD Divergence ini memang bisa dikatakan salah satu signal bearish yang cukup jarang terjadi, tetapi ketika terjadi sangatlah powerful. Kita bisa lihat IHSG masih membuat yang namanya higher high, tetapi hal ini berkebalikan di MACD, di mana ketika IHSG membuat higher high, MACD membuat yang namanya higher low. Nah, inilah yang disebut sebagai MACD Divergence. Dan tim mulai confirm bahwa ini adalah MACD Divergence sejak tanggal 14 Januari ya teman-teman. Melihat IHSG mulai susah untuk melewati resisten di area 6.450 hingga 6.500. Nah, jadi sekarang teman-teman udah tahu MACD Divergence, dan sekarang kemana arah IHSG setelah trennya menjadi bearish. Nah, kita tahu ketika suatu tren itu naik, maka teman-teman akan melihat suatu tangga yang naik, seperti ini. Begitu pula dengan tren yang sedang turun ya teman-teman. Tren yang sedang turun berarti tangganya adalah turun. Seperti ini. Saya selalu katakan, di mana ketika suatu saham itu naik, pasti akan diikuti oleh penurunan. Tetapi ketika suatu tren sudah menjadi downtrend, pasti akan diikuti oleh sebuah kenaikan. Jadi ada potensi, ya. Jadi saya katakan ini adalah potensi yang pertama adalah adanya dead cat bounce atau pantulan sementara. Setidaknya ke area 6.200, teman-teman. Jika 6.200 sebagai resisten tidak bisa dijebol, maka ada potensi saham ini akan kembali turun untuk testing support di 6.000. Jika testing support di 6.000 tidak kuat, yang terjadi adalah dia akan turun ke area 5.800. Kenapa kok 5.800? Karena IHSG ada utang gap di area 5.800. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu gap itu apa, kalian bisa langsung cek di beberapa video yang lalu dari Ruang Saham. Nah, ini adalah opsi pertama, di mana IHSG akan mengalami downtrend. Melihat tren dari IHSG sudah patah sejak tanggal 25 Januari. Nah, jadi posisi saat ini, IHSG masih akan bermain-main di area kotak ini. Ini adalah opsi yang pertama. Opsi yang kedua adalah IHSG berhasil untuk sideways terlebih dahulu di area kotak, teman-teman. Jadi IHSG akan sideways dulu di area kotak sambil menunggu sentimen lain untuk masuk.
Dan ketika IHSG sudah melakukan sideways di area 6.000, itu penanda good news bahwa IHSG akan melakukan yang namanya istirahat, sehingga beberapa indikator yang sebelumnya overbought bisa turun kembali menjadi oversold. Dan di sanalah waktunya optimisme, IHSG akan kembali mantul naik ke area 6.450, 6.500 untuk testing resisten kembali. Nah, opsi yang ketiga adalah kapan kita bisa confirm bahwa IHSG jadinya tidak downtrend. Yang pertama adalah IHSG bisa kembali yang namanya bounce back hingga area setidaknya area 6.300-an. Sehingga di mana dia udah berada di area sideways yang lalu, atau akan lebih baik jika memang IHSG bisa kembali di uptrend yang sebelumnya. Nah, itulah prediksi IHSG untuk beberapa minggu hingga beberapa bulan ke depan. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih panik terhadap saham-sahamnya yang lagi nyangkut, setidaknya kalian sudah tahu pandangan IHSG ke depan. Dan ingat, yang kita bisa kendalikan di pasar saham adalah risiko. Jadi teman-teman harus perhitungkan risiko dan risk profile masing-masing. Jangan terlalu FOMO terhadap saham-saham yang memang sekarang lagi hits, tetapi selalu analisa ulang dan ikutin risk profile kalian. Oke, jadi teman-teman sekarang udah tahu apa itu MACD divergence. Kemudian teman-teman juga udah pelajarin 3 opsi dari IHSG untuk beberapa minggu depan atau beberapa bulan ke depan. Nah, jadi teman-teman tetap perhatikan money management kalian, dan buat kalian sebagai investor dan para trader, kalian juga gak harus yang namanya selalu lakukan buy dan sell setiap hari. Ketika market dalam posisi yang tidak mendukung, kalian boleh tarik semua saham dari portofolio kalian dan jadikan cash terlebih dahulu sambil melihat kemana arah IHSG itu akan bergerak. Ketika market udah konfirmasi lebih stabil, baru kalian bisa hajar buy dengan analisa masing-masing. Nah, buat kalian yang masih ada pertanyaan, kalian bisa langsung chat di kolom komentar dan tim Ruang Saham yang akan membalasnya. Dan jika memang video ini berguna, kalian boleh like, subscribe, dan share ke teman kalian. Oke, see you on the next video.